Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori Ginsberg. Anggota kelompoknya yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Bay, yang kedua ada Firmansyah Priantara, yang ketiga ada Lila Kurniawati, dan yang keempat ada Nanda Putriana. Materi yang akan kami bahas yaitu pokok teori perkembangan karir Ginsberg, kelebihan dan kelemahan teori perkembangan karir Ginsberg, dan bagaimana implementasi atau implikasi teori ini. Yang pertama, teori perkembangan karir Ginsberg dikembangkan pada tahun 1951 dan didasari atas pendekatan psikologis atas tugas-tugas perkembangan yang dilalui oleh manusia. Jadi, teori ini merupakan cikal bakal teori perkembangan karir dan merupakan teori pertama yang memfokuskan proses pemilihan karir berdasarkan tahap perkembangan individu. Di dasar teori ini muncul dengan asumsi bahwa proses pemilihan merupakan bagian dari proses perkembangan individu itu sendiri. Jadi dalam mengembangkan teori ini, Ginsberg meneliti sejumlah sampel yang memiliki kebebasan dalam memilih suatu karir. Sampelnya itu terdiri dari beberapa laki-laki yang berasal dari kelas menengah ke atas di daerah perkotaan, dari keluarga Protestan atau Katolik yang tingkat pendidikannya berkisar dari kelas 6 sampai pasca sarjana. Jadi karena pemilihan sampel sangat terbatas, konklusi hasil penelitian ini dinilai hanya bisa diaplikasikan secara terbatas dan belum tentu dapat diaplikasikan pada populasi selain dari yang diwakili oleh sampel yang disebutkan. Yang selanjutnya ada konsep perkembangan dan pemilihan karir oleh Ginsberg dikelompokkan dalam 4 unsur, yaitu yang pertama ada unsur proses yang menjelaskan bahwa karir merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam hidup suatu individu. Selanjutnya ada unsur irreversibilitas yang merujuk pada pernyataan bahwa karir tidak dapat dirubah dan dibatalkan. Jadi adanya pembatasan pada pilihan pekerjaan dan umur seseorang akan mempengaruhi bagaimana karir seseorang tersebut dan bagaimana perubahan karirnya. Yang ketiga ada kompromi yang menyatakan bahwa karir merupakan kompromi dari beberapa unsur atau faktor yang ada, seperti nilai, minat, kemampuan, dan bakat individu. Jadi misalnya saya memiliki minat di bidang tari, namun bakat saya ada di bidang sains, jadi saya berkompromi dengan diri saya, bidang apa yang akan saya ambil. Yang terakhir ada optimisasi. Jadi sebelum teori pemilihan karir Ginsberg ini direvisi, prosesnya itu hanya diakhiri pada awal masa dewasa. Namun setelah direvisi, kemudian dirumuskan bahwa sebenarnya karir seseorang itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi optimisasi ini merupakan penyempurnaan dari teori ini yang berarti bahwa seseorang berusaha mencari kecocokan yang paling baik antara minat, bakat, tujuan, dan keadaannya yang terus berubah. Nah, di sini saya Lila Kurniawati akan menjelaskan tentang periode atau tahapan dalam proses pemilihan pekerjaan karir. Nah, seperti kalian lihat sendiri di tabel ada 3 periode. Yang pertama fantasi, tentatif, dan realistik. Periode fantasi adalah periode yang terjadi pada masa kanak-kanak sebelum usia 11 tahun dengan karakteristik bahwasanya orientasi pekerjaan ini itu dilakukan secara murni dari permainan. Sehingga Gilbert sendiri tidak terlalu berkesan menyeluruh di dalam periode ini karena memang belum ada kesiapan karir yang matang. Sekarang kan di masa ini anak-anak itu lebih suka bermain dan bersenang-senang. Namun tidak juga membatasi seorang anak untuk berimajinatif atau memiliki cita-cita, seperti seorang anak akan mendedikasikan dirinya bahwa aku suatu saat akan menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi, perawat, dan sebagainya. Itu adalah suatu bentuk motivasi dari dalam dirinya untuk melanjutkan cita-cita dan menentukan masa yang akan datang akan seperti apa. Nah, kemudian yang kedua adalah periode tentatif. Ini awal masa remaja, usianya sekitar 11-17 tahun. Saat ini merupakan tahap transisi pengenalan secara berangsur-angsur dan banyak sekali pengalaman yang didapat oleh anak-anak di usia ini yang menunjang karir yang akan didapat di masa datang. Kemudian yang terakhir ada realistik, merupakan pertengahan masa remaja sampai awal dewasa. Ini bentuk pengintegrasian kemampuan yang didapat oleh si anak tadi dari pengalaman yang dapatnya ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada tahap masa tentatif. Yang pertama tahap minat, ini usia 11-12 tahun. Di tahap ini anak-anak itu lebih suka melakukan kegiatan
jurusan yang sesuai dengan minat mereka, tidak peduli dengan faktor-faktor yang akan mempersulit dalam minatnya tersebut. Intinya anak tersebut akan melakukan kegiatan yang mereka sukai tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua adalah tahap kapasitas, ini mulai 13 sampai 14 tahun. Di sini anak-anak ini mulai melakukan memperdalam minat bakat mereka. Namun dia sudah sadar akan kemampuan yang harus dia miliki untuk menunjang minat dari si anak. Kemudian yang tahap ketiga, nilai atau value, ini berkisar umur 15 sampai 16 tahun. Di sini anak ini sudah mulai bisa menilai ya, sudah bisa mencocokkan antara minat dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan si anak. Si anak ini juga sudah memikirkan akan faktor apabila dia memilih si A untuk menjadi plan karirnya yang akan datang. Dia sudah tahu akan kesulitan-kesulitan dan juga kemudahan-kemudahan di dalam plan tersebut, dan jika begitu di plan B dia juga tidak dapat mencocokkan apakah saya dapat melakukan plan A atau plan B. Kemudian yang keempat adalah tahap transisi. Ini sudah sangat matang sekali, namun juga tidak dapat dikatakan seperti itu karena pemikiran setiap anak itu kan berbeda-beda, sehingga saya bisa menjelaskan bahwasanya tahap transisi ini adalah tahapan di mana seseorang itu akan mengalami orientasi kembali akan masa-masa sebelumnya. Namun orientasi ini bisa dikatakan lebih matang dan sudah memiliki beberapa faktor yang menunjang bahwasanya saya harus melakukan ini agar saya dapat mencapai tujuan saya. Namun di tahap transisi ini peserta didik sudah mampu apabila saya memilih karir untuk bidang ini, saya harus dapat mencocokkan atau mengintegrasikan antara pribadi, terus kemudian peluang di masyarakat dan faktor-faktor yang lain seperti itu. Terima kasih. Di sini saya Nanda Putriana akan menjelaskan mengenai tahap masa realistik. Ini pada umur 17 sampai 24 tahun. Jadi masa SMA, kuliah sampai memasuki dunia kerja. Yang pertama adalah tahap eksplorasi. Jadi mengeksplorasi nih mencocokkan minat, bakat dan nilai-nilai dengan pilihan-pilihan karir. Contohnya siswa SMA mencocokkan, oh ternyata saya itu lebih unggul, lebih minat dan bakat saya itu di pilihan karir A, yaitu mengenai manajemen dan kepemimpinan, karena beberapa kali saya mengikuti organisasi-organisasi, lalu saya juga pernah menjadi ketua OSIS, jadi sering banget pokoknya di kegiatan organisasi gitu. Lalu pilihan yang B itu mengenai pekerjaan-pekerjaan sosial, hubungannya dengan sosial, karena beberapa kali saya juga mengikuti atau bahkan sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, bakti-bakti sosial seperti itu. Lalu hal ini akan dibawa ke tahap kristalisasi. Jadi nanti dia akan tahu, siswa ini akan tahu mana pengalaman yang menguntungkan dia, maksudnya dia berhasil, dan mana pengalaman yang membuat dia gagal gitu. Jadi pengalaman yang berhasil maupun pengalaman yang gagal itu akan diketahui di tahap kristalisasi. Nah, di sini si siswa juga akan mengetahui, oh ternyata bakat saya lebih berkembang di pilihan karir yang A, yaitu manajemen dan organisasi, daripada yang B. Jadi saya lebih baik di pilihan karir yang A itu gitu. Dan saya lebih banyak pengalaman berhasilnya di pilihan karir yang A gitu.
Lalu ini nanti akan dibawa ke tahap spesifikasi, jadi lebih spesifik. Ternyata saya itu pilihan karirnya di bidang A, manajemen dan kepemimpinan, maka saya memilih jurusan kuliah yaitu manajemen, kayak gitu. Oh ya, saya ingatkan bahwa tahapan-tahapan karir menurut Gisberg ini tidak hanya berhenti di usia 17 sampai 24 tahun ya di tahap realistik, tapi berjalan seumur hidup, karena pemilihan karir itu nggak cuma dilakukan satu kali tapi berkali-kali, bahkan sesuai dengan perubahan pemikiran maupun keadaan dari individu. Contohnya apabila dia sudah memilih jurusan manajemen tadi, lalu lulus ingin mencari pekerjaan yang hubungannya sama manajemen, tapi ternyata lowongan pekerjaannya itu nggak ada, akhirnya dia harus memulai pemilihan karir yang lainnya lagi gitu. Contohnya, oh ternyata guru itu lowongan pekerjaannya lebih banyak, oh ternyata saya juga bisa kok, cocok kok di keguruan, akhirnya dia kuliah guru. Jadi memilih lagi gitu loh intinya, pemilihan karir lagi, melakukan pemilihan karir lagi gitu. Lalu ini tentang kekuatan dan kelemahan teori Gisberg. Kekuatan dari teori Gisberg ada yang pertama, teori ini menjelaskan dari umur kanak-kanak sampai umur 24 tahun bagaimana perkembangan karirnya. Lalu pokoknya dijelaskan secara detail itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua, kekuatan dari teori ini menjelaskan bahwa pemilihan karir itu nggak terjadi satu kali, tapi bisa jadi berulang kali gitu menurut Gisberg, karena sesuai dengan perubahan pemikiran maupun perubahan kondisi dari si individu ini. Contohnya dia sudah memastikan, maksudnya sudah memilih bahwa jurusan perkuliahannya yaitu manajemen, lalu dia lulus mencari pekerjaan yang hubungannya sama manajemen, tapi ternyata nggak ada lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen, akhirnya dia harus memilih karir lagi nih yang lainnya yang cocok dengan dirinya dan sesuai dengan kondisi yang ada, maksudnya ada lowongan pekerjaannya gitu. Lalu kelemahannya, teori ini menuntut keterkaitan individu pada fase yang dilalui. Jadi kalau individu lebih cepat maupun lebih lambat dari tahapannya itu kayak nggak ada strateginya itu seperti apa gitu. Jadi harus sesuai dengan tahapan-tahapan itu. Lalu teori ini bersifat deskriptif, bukan eksplanatori. Maksudnya hanya dideskripsikan pada tiap-tiap perkembangan itu seperti apa, tapi tidak dijelaskan mengenai strategi untuk memfasilitasi perkembangan karir itu seperti apa, lalu bagaimana mengimplementasikan sesuai dengan karakteristik setiap individu gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi atau implikasi teori Ginzburg terhadap bimbingan dan konseling. Adapun implikasi perkembangan dan pemilihan karir menurut Ginzburg bagi bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan karir merupakan salah satu aspek dari keseluruhan proses perkembangan individu dan pilihan yang berkaitan dengan jabatan di masa depan. Hal ini berlangsung selaras dengan perkembangan karir. Jika proses perkembangan individu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka laju perkembangan karir juga tidak akan berjalan lancar dan banyak pilihan karir yang akan menunjukkan kekurangan yang berat. Karena itu, bimbingan karir harus direncanakan dan dikelola dengan maksud menunjang perkembangan karir individu sesuai dengan tahap perkembangan di berbagai jenjang pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, pengenalan terhadap minat, kapasitas yang dimiliki siswa, dan perangkat nilai. Hal ini yang dianutnya akan sangat diperlukan oleh guru pembimbing dalam upaya mengembangkan, membina, dan mengarahkan siswa pada pola-pola vokasional dan pemilihan pendidikan yang tepat serta selaras dengan kondisi dan pilihan karir tersebut. Kemudian yang ketiga, informasi karir atau pekerjaan oleh guru pembimbing akan lebih memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikannya. Layanan seperti ini juga dapat membantu siswa dalam mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan atau potensi diri. Kemudian yang keempat, pilihan jabatan tidak dibuat sekali saja dan tidak definitif.
Yang dimaksud adalah dengan sekali memilih saja, individu membuat suatu rangkaian pilihan yang berkesinambungan dan bertahap dari pilihan yang masih bersifat agak luas dengan memilih bidang jabatan sampai jabatan tertentu di bidang itu. Hal ini bertujuan memberikan gambaran diri yang merupakan garis dasar untuk menyambung dan memadukan semua pilihan yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, konseling karir, yang berlangsung dalam pertemuan pribadi antara konselor dengan konseli dan kerap terfokuskan pada permasalahan mengenai program studi atau pilihan jabatan. Akan berlangsung lebih lancar bila mana siswa telah disiapkan melalui bimbingan karir secara kelompok untuk menghadapi saat-saat harus dibuat suatu pilihan di antara beberapa alternatif. Persiapan ini meliputi aneka topik bimbingan kelompok seperti pemahaman diri, pengolahan informasi pendidikan atau educational information, pengolahan informasi tentang dunia kerja atau vocational information, pengolahan informasi pendidikan dan pekerjaan dalam keterpaduan satu sama lain atau career information, kemudian pendalaman nilai-nilai kehidupan atau values yang terkandung dalam bidang kehidupan bekerja dan memegang jabatan serta cara yang tepat dalam mengambil suatu keputusan dengan memilih di antara berbagai alternatif. Kemudian yang keenam, perkembangan karir merupakan salah satu segi dari keseluruhan proses perkembangan remaja dan pilihan yang menyangkut jabatan di masa depan berlangsung selaras dengan perkembangan karir. Kalau proses perkembangan remaja tidak berjalan sebagaimana mestinya, laju perkembangan karir juga tidak akan berjalan lancar dan banyak pilihan karir yang akan menunjukkan kekurangan yang berat. Karena itu, bimbingan karir harus direncanakan dan dikelola dengan maksud menunjang perkembangan karir remaja sesuai dengan tahap perkembangan di berbagai jenjang pendidikan sekolah. Secara ideal, bimbingan diberikan sebagai bagian integral dari pendidikan karir atau pendidikan jabatan. Sifat bimbingan yang diutamakan dalam bimbingan karir adalah sikap pengembangan dan sifat pencegahan, lebih-lebih dalam bimbingan karir yang diberikan secara kelompok. Sifat korektif atau remedial dapat muncul dalam konseling karir secara individual sesuai dengan kasus konkret yang dihadapi. Misalnya gambaran diri yang kurang bulat, kemudian informasi jabatan yang tidak diolah secara tepat dan pilihan yang kurang matang. Seperti itu. Terima kasih.